Shalom Agape Kids yang ada di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu Agape Kids pagi hari ini. Gimana nih semua kabarnya di minggu yang baru, di tahun yang baru, di hari yang baru? Ante Angel percaya kita semua tetap ada di dalam keadaan yang bersemangat, kita tetap bersuka cita, karena kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum mulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau di pagi hari ini, hari yang baru, kami diberikan nafas kehidupan yang baru, kami diberikan tubuh yang sehat, dan pagi ini kami mau datang sama-sama beribadah kepadamu Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Kami mau datang dengan segenap hati, rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan perkataan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri yang melawat setiap adik-adik yang sedang mengikuti ibadah, sehingga setiap adik-adik boleh merasakan kehadiran Tuhan saat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan beribadah, kami akan memulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita nyanyikan satu pujian, Ante Angel mau sedikit cerita nih tentang kebaikan Tuhan. Nah, di minggu yang lalu, saat malam tahun baru dan tahun baru, kita semua pasti sama-sama beribadah kepada Tuhan pada malam tahun baru ya. Lalu malamnya kita sama-sama nonton kembang api. Nah, keesokan harinya, tiba-tiba anak Ante Angel yang terkecil, namanya Joel, itu badannya sakit, tiba-tiba suhu badannya panas. Nah, karena panas, jadi cepat-cepat Ante Angel berikan obat penurun panas. Ante Angel pikir panasnya akan segera reda. Tapi setelah berjalan 1 hari sampai besok harinya, suhu badannya tetap panas. Nah, jadi Ante Angel berpikir kita harus cepat-cepat bawa adik Joel datang ke dokter. Jadi Ante Angel menghubungi dokter-dokter praktek yang terdekat rumah kami di sini. Ante Angel hubungi semua. Ternyata dokternya tutup, dokternya libur. Ante Angel terus hubungi rumah sakit yang ada praktek dokter anaknya juga tutup. Karena sedang tahun baru, sedang tanggal merah, lagi libur semua ya. Jadi Ante Angel bingung harus gimana. Adik Joelnya badannya masih tetap panas. Lalu Ante Angel cepat-cepat bergegas berdoa. Ante Angel bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang kita harus berangkat ke dokter mana Tuhan? Tuhan tolong tuntun kami ya. Ante Angel doa siang hari. Lalu sore hari Ante Angel digerakkan kembali untuk menelpon beberapa rumah sakit. Nah, saat Ante Angel telepon sore-sore, puji Tuhan, ada salah satu rumah sakit yang praktek dokter anaknya tetap buka. Cepat-cepatlah Ante Angel daftar. Lalu sorenya Ante Angel pergi ke sana bawa adik Joel untuk berobat supaya cepat diperiksa dan diberikan obat. Nah, setelah diberikan obat, malamnya Ante Angel berikan obat. Lalu kita berdoa sama-sama keluarga yang lain. Dan puji Tuhan, badan adik Joel kembali sehat. Suhu badannya jadi normal. Adik Joel sudah sehat kembali, sehat sempurna. Ante Angel bersyukur sekali. Ante Angel punya Tuhan Yesus yang selalu menolong Ante Angel dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Jadi, kalau kita sedang bingung, kita sedang sedih, dalam keadaan apapun, suka dan duka, kita ingat kita punya Tuhan Yesus ya. Nah, Ante Angel udah bersaksi. Ante Angel juga percaya
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga pasti punya pengalaman-pengalaman tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah dialami. Nanti adik-adik sekolah minggu simpan ya ceritanya. Nanti sama-sama adik-adik boleh ceritakan di akhir bulan. Kita biasanya ada sekolah minggu secara ibadah Zoom. Nah, saat kakak sekolah minggu bertanya, siapa nih yang mau bersaksi? Nah, adik-adik sekolah minggu udah siap-siap sama kesaksiannya masing-masing. Mungkin aja contohnya adik-adik yang sudah sekolah pernah punya pengalaman, aduh pelajarannya susah sekali. Tapi saat aku ingat berdoa, datang sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus berikan aku hikmat, aku dituntun, jadi aku bisa melewati pelajaran yang susah itu dengan mudah dengan tuntunan Tuhan. Contoh yang lain misalnya, ada adik-adik yang kepengen beli mainan, tapi saat bilang sama papi mami bilangnya ada berkat, tapi berkatnya belum boleh untuk beli mainan, masih dipakai untuk yang lain. Nah, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Nah, nanti Tuhan berikan hadiah mainannya dengan cara yang ajaib. Atau hal yang lain lagi, mungkin adik-adik mau bersyukur selama sepanjang tahun 2021, adik-adik, papi, mami, koko, cici, dedek, semua dipelihara Tuhan, sehingga kita masih bisa beribadah, kita masih bisa ada dengan badan yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas, semuanya boleh dijadikan kesaksian. Kita sama-sama cerita kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan pujian. Kita mau bersuka cita, kita mau bergirang, sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Semuanya bertepuk tangan, ikut nyanyi dengan sukacita ya. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena kita semua adalah anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Semuanya masih bersemangat memuji Tuhan kan? Kita sama-sama nyanyi ya, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Kita mau jalan sama-sama serta Tuhan Yesus setiap hari dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Semua ikut menyembah Tuhan ya. Kita mau nyanyikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Setiap kami boleh datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kami percaya Tuhan Yesus boleh disenangkan atas setiap persembahan pujian yang boleh kami naikkan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dari kakak sekolah minggu nantinya akan memberikan kami tuntunan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang teguh saat kami menjalani hari-hari kami di minggu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi adik-adik yang mendengar, Engkau mengurapi kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu GBI Agape. Apa kabar kalian semua? Om Stefan percaya pagi hari ini kalian dalam keadaan luar biasa baiknya. Tuhan Yesus sungguh baik sehingga pagi hari ini setiap kita boleh dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan boleh dapat kita terima dengan baik dan juga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini kami anak-anak sekolah minggu GBI Agape diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu, kami boleh memuji menyembah Engkau, kami juga mendengar firman-Mu. Pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan boleh memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu juga dapat bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, pagi hari ini kita memiliki satu tema yang luar biasa untuk kita pelajari di dalam kehidupan setiap kita anak-anak sekolah minggu. Nah, pagi ini tema kita adalah berani tampil beda, yaitu berani tampil beda. Nah, apa sih pengertian dari berani tampil beda? Apakah berani tampil beda itu seperti yang ini atau yang ini? Apakah berani tampil beda seperti ini? Atau berani tampil beda itu kita berpikir bahwa berani tampil beda dengan pakaian yang seperti ini? Atau juga yang seperti ini? Bukan yang itu berani tampil bedanya, tetapi kita mau pelajari berani tampil beda yang seperti apa yang firman Tuhan maksudkan supaya kita mengerti. Yuk kita pelajari bersama-sama. Kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu Daniel. Ya, Daniel bersama dengan 3 orang teman-temannya, yaitu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, boleh membuka di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Diceritakan pada suatu waktu bangsa Israel dijajah oleh orang Babel pada waktu itu. Mereka ditawan dan kemudian dibawa ke tanah Babel, ya, ke negeri Sinear. Nah, diceritakan juga pada waktu itu Raja Nebukadnezar yang memimpin bangsa Babel, dia memerintahkan supaya memilih beberapa orang yang cakap, beberapa orang pemuda yang pintar untuk menjadi pegawai istana atau orang kepercayaan dari Nebukadnezar. Ya, di antara Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego
ada juga pemuda-pemuda yang lain yang terkenal pintar dan juga terkenal mereka cakap di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya apa yang biasa menjadi santapan raja, baik makanan, baik minuman, itu juga dapat dimakan oleh pemuda-pemuda yang dipilih oleh raja ini, yang menjadi orang kepercayaan raja. Nah, apa yang terjadi? Keempat orang, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan mereka tidak ingin menajiskan diri mereka dengan apa yang menjadi santapan raja. Nah, mungkin orang-orang yang ada pada waktu itu, yang ada di sekitar mereka, berpikir bahwa, wah, gawat, nanti raja menjadi marah. Kenapa? Karena melihat perawakan daripada atau tampilan daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berbeda. Berbedanya apa? Karena tidak makan makanan raja, mereka mungkin menjadi kurus, mereka seperti orang yang tidak terurus, gitu kan? Tetapi yang terjadi ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini makan yang mereka tidak makan apa yang menjadi makanan raja, yang menjadi santapan raja, justru sebaliknya, mereka menjadi orang-orang yang kelihatan lebih segar dan lebih pintar daripada pemuda-pemuda yang lain. Nah, kita lihat dari cerita ini, apa yang terjadi kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu semua karena mereka tidak mau ikut-ikutan dengan yang lain. Mereka ingin tampil beda, tetapi semuanya mereka lakukan karena mereka takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang berani tampil beda? Berani tampil beda itu bukan dandanan kita yang tampil beda, bukan rambut kita yang tampil beda, tetapi berani tampil beda itu artinya kita tidak mau ikut-ikutan atau tidak mau sama seperti teman-teman kita yang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman kita di sekolah mereka suka berkata kasar, mereka suka ngomong yang kasar, kita anak-anak Tuhan harusnya tidak boleh ikut-ikutan seperti yang teman-teman kita lakukan. Kalau mungkin teman-teman kita sukanya marah-marah misalnya, maka kita sebagai anak Tuhan juga tidak ikut-ikutan seperti mereka. Oke? Kemudian mungkin lagi contoh yang lain, kalau teman-teman kita mereka suka membenci misalnya, teman yang mereka tidak sukai, maka kita jangan ikut membenci ya seperti mereka. Tetapi kita harus belajar untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Jadi tampil beda itu tidak seperti yang kita pikirkan. Misalnya dandanan kita yang beda, tampilan kita yang beda, pakaian kita yang beda. Tetapi tampil beda yang dimaksud firman Tuhan adalah kalau orang lain melakukan kejahatan atau melakukan dosa, kita anak-anak Tuhan tidak ikut-ikutan. Kita harus tampil beda seperti yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan untuk kita hafal supaya adik-adik dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bagian A, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sekali lagi, ayat hafalannya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami setiap anak-anak Tuhan GBI Agape Bandung, kami berani tampil beda. Bukan karena dandanan kami yang beda, tetapi kami mau Tuhan tampil beda seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Kalau orang dunia melakukan yang jahat, melakukan dosa, tetapi kita anak-anak Tuhan mau melakukan sesuai firman-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu GBI Agape dalam studi mereka. Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, sama seperti apa yang Kau berikan kepada Daniel, bahkan 10 kali lebih berhikmat daripada orang dunia. Engkau juga memberkati orang tua kami Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan juga senantiasa Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini biarlah berkat daripada Tuhan, berkat dari Allah Bapa, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat daripada Roh Kudus boleh mengalir, boleh memenuhi kehidupan kita, memberikan hikmat, dan juga boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Sehingga kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya, kalian sungguh anak yang hebat. Nah sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan nih, sekarang ini virus corona lagi banyak di sini ya. Adik-adik harus ingat ya, 5M ya. Jangan lupa. Apa yang pertama? Pakai masker. Kalau keluar kita harus pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Betul, cuci tangan. Jangan lupa kita rajin cuci tangan supaya virusnya mati. Ya. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Iya, jangan deket-deket. Ya, kalau ada orang banyak, jangan deket-deket, kita jauh-jauh aja. Yang keempat, menjaga jarak. Misalnya lagi ketemu sama saudara, ngomongnya jangan deket-deket, jauh aja ya. Nah yang kelima, kita apa? Diam di rumah, sebisa mungkin jangan keluar-keluar, menghindari keluar ya, supaya kita aman. Tapi jangan lupa ya, satu lagi nih, kita harus rajin juga berjemur ya. Berjemur cukup 15 menit supaya badan kita sehat, kuat ya. Jangan lupa ya adik-adik, ingat ya 5M ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.